Oke, selamat malam untuk kita semua. Kita mulai lagi perkuliahan malam hari ini. Eh, Sebentar saya pastikan dulu. Ya, sudah jalan. Ya, kepada Mbak-Mbak dan Mas-Mas sudah ada beberapa yang mengumpulkan tugas ke saya. Mohon koreksinya nanti kalau misalnya Mbak dan Mas sudah mengumpulkan tugas, tetapi saya belum menyebutkan nama Mbak atau Mas gitu. Yang sudah mengumpulkan ada Mas Didik Rianto, ada Mbak Yuliana, ada Mbak Tri Wahyuni, ada Mbak Salma Askana, dan ada Mas Bagus. Ada lagi nggak yang udah mengumpul tapi belum saya sebutin? Mbak Widowati sudah mengumpul ya? Kumpulnya kapan kira-kira? Oh, lewat FB ya. Oke, nanti saya cek kembali ya. Mungkin karena nama FB-nya mungkin agak berbeda-beda. Misalnya Mbak siapa ya? Mbak Tri Wahyuni, Selendang Biru apa gitu. Oh, no Widya. Oh ya ya. Mungkin karena namanya nggak agak berbeda jadi saya bingung sama kemarin Mbak Tri mengumpulkan tugas. Jadi saya juga bingung. Saya harus cek dulu itunya di dalam gitu. Biasanya saya listkan dulu baru nanti saya periksa bareng gitu. Ternyata harus saya buka dulu. Oh, Mbak Tri Wahyuni ternyata gitu. Oke. eh, kita mulai perkuliahan malam hari ini. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali sebelum hari Minggu nanti mohon tugasnya untuk dikirimkan eh, supaya ya seperti harapan saya kemarin saya harapkan kawan-kawan tidak ada yang mendapatkan nilai selain A gitu. Jadi harapan saya semua yang ambil mata kuliah manajemen pemasaran itu semua dapat nilai A. Jadi harapannya kalau saya udah berharap seperti itu ya maunya Mbak dan Mas juga lebih berusaha gitu. Misalnya tugas dan lain sebagainya ya tolong dikirim gitu karena ya amin Mbak. Karena saya berharap ya Mbak dan Mas juga pasti saya tahu sambil kerja juga, kuliah juga. Kalau saya ya kuliah ya fokus kuliah gitu. Jadi saya tidak terlalu menekankan harus seperti ini, tapi ya harapannya mohon kerjasamanya seperti itu dia. Untuk pertemuan kali ini yang menjadi bahasan kita adalah ini salah. Ini adalah segmentasi pasar, penargetan pasar, dan pemosisian. Jadi di sini kita mau lihat bagaimana itu segmentasi pasar, penargetan pasar, dan pemosisian. Jadi ini adalah modul yang ke-9, modul yang ketiga dari 9 modul yang ada, dan semua segmentasi, targeting, positioning bersama-sama terdiri dari 3 tahap proses dalam pemasaran sasaran gitu. Jadi itu akan kita bahas untuk malam ini, di mana tahap pertama itu adalah daripada segmentasi, targeting, dan juga positioning ini adalah tahap pertama adalah segmentasi pasar, yaitu kegiatan mengidentifikasi jenis pelanggan yang ada gitu. Dan yang kedua adalah penargetan pasar atau targeting, dan tindakan memilih pasar sasaran di mana yang terbaik untuk dilayani. Dan tahapan terakhir adalah positioning, yaitu tindakan untuk membangun atau mengkomunikasikan tawaran produk atau jasa yang lebih spesifik ke pasar gitu. Jadi ke belakang kita akan membahasnya lebih dalam lagi. Next slide. Ya, pokok materi kita adalah ini ketiganya, yaitu mensegmentasikan pasar, menargetkan pasar atau menentukan pasar sasaran, dan memposisikan produk gitu. Ya, jadi setelah nanti selesainya perkuliahan hari ini ya Mbak dan Mas diharapkan mampu menjelaskan apa itu pasar, menjelaskan pengelompokan pasar, menjelaskan pengertian diferensiasi produk, menjelaskan pengertian segmentasi pasar, menganalisis kriteria atau faktor-faktor segmentasi pasar, menganalisis strategi penargetan pasar, menjelaskan pengertian pemosian produk, menganalisis strategi pemosisian produk,
dan menganalisis strategi pemasaran perusahaan dalam melayani segmentasi pasar. Segmen pasar maksudnya. Ya, sekarang kita masuk pasar dan penggolongannya gitu. Pada umumnya, praktik pemasaran yang dilakukan oleh organisasi pemasaran ataupun perusahaan yang sukses selalu memusatkan perhatian atau memfokuskan pada beberapa persoalan pokok, yaitu untuk mengetahui, memilih, dan menguasai peluang pemasaran yang selalu berubah-ubah dan berbeda-beda, seperti saya jelaskan sebelumnya gitu. Hal ini mendorong manajer untuk lebih menguasai latar belakang dalam pengambilan keputusan, agar dapat mencapai keuntungan taktis jangka pendek dalam persaingan maupun manfaat strategis jangka panjang gitu. Kondisi real menunjukkan bahwa sebenarnya pasar itu bersifat heterogen gitu. Heterogen di sini maksudnya adalah beragam gitu untuk suatu produk. Artinya satu jenis produk tidak dapat digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan konsumen yang bermacam-macam gitu. Karena seperti yang ketahui, setiap orang itu atau setiap manusia itu kebutuhannya berbeda-beda. Jangankan yang sama kebutuhan gitu. Sebagai contoh misalnya, eh, ibu-ibu rumah tangga misalnya. Mereka dari 5 ibu-ibu ini butuh pakaian atau baju untuk dipakai pada saat hari Lebaran gitu. Mungkin dari kelima itu juga berbeda-beda gitu. Dari segi warna, dari segi bentuk, atau dari segi model atau fashion dan modenya gitu. Jadi itu kenapa sebenarnya pasar harus jeli dengan hal yang seperti perbedaan-perbedaan bermacam-macam yang ada itu gitu. Jadi kebutuhan yang bermacam-macam dari seseorang konsumen hanya dapat dipenuhi dengan produk yang bermacam-macam pula gitu. Jadi banyak pun konsumen yang berbeda-beda ini, jadi produsen itu atau yang pemenuh kebutuhan itu, mereka juga harus bisa menyediakan beragam-beragam produk gitu. Jadi di sini kita lihat dulu apa itu pasar gitu. Ya, pasar itu adalah tempat atau sarana bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi jual beli. Ini adalah bahasa yang sangat sederhana atau yang biasa sering disebutkan apa itu pasar. Biasanya orang menyebutnya itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Titik. Gitu. Itu adalah bahasa yang sangat sederhana sekali untuk mengartikan apa itu pasar gitu. Selanjutnya, sebuah pasar itu dapat terjadi jika ada syarat-syarat berikut. Apa saja itu? Yaitu yang pertama adalah adanya penjual dan pembeli. Ketika tidak ada penjual pembeli itu tidak bisa disebut sebagai pasar. Itu adalah syarat utama adanya terjadinya pasar gitu. Yang kedua, adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan. Jadi ada barang yang dijual oleh penjual dan dibeli oleh para pembeli gitu. Dan yang ketiga adalah adanya transaksi antara penjual dan pembeli. Jadi tadi ada barang dan terjadi transaksi antara mereka berdua gitu, antara kedua belah pihak. Dan yang terakhir adalah adanya media atau tempat transaksi penjual dan pembeli gitu. Selanjutnya adalah fungsi pasar. Apa itu fungsi pasar? Yang pertama adalah fungsi distribusi, yaitu untuk mendekatkan jarak antara konsumen dan produsen sebagai penyedia produk. Yang kedua, produk atau jasa. Dan yang kedua adalah pembentukan harga. Ya seperti biasa Mbak atau Mas yang mau bertanya ataupun nanti kasih komentar langsung aja diketik atau ngomong langsung juga boleh. Terus yang kedua adalah pembentukan harga, yaitu diperoleh kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Dan yang ketiga adalah fungsi promosi, yaitu mengenalkan produk. Ya, itu adalah tiga dari fungsi daripada pasar. Selanjutnya adalah penggolongan pasar. Ya, pasar dapat digolongkan ke dalam beberapa kelompok seperti yang dikemukakan oleh Kotler dan Armstrong pada tahun 2006, yaitu ada sebagai berikut, ada 5. Yang pertama adalah pasar konsumen, yaitu pasar konsumen terdiri atas individu-individu atau rumah tangga yang membeli barang atau jasa untuk konsumsi pribadi. Jadi segala jenis barang ataupun apapun itu yang digunakan untuk kebutuhan pribadi itu adalah biasa disebut dengan pasar konsumen. Dan yang kedua adalah pasar bisnis. Apa itu pasar bisnis? Pasar bisnis adalah pasar yang membeli barang atau jasa untuk pengolahan lebih lanjut atau untuk digunakan dalam proses produksi gitu. Atau bisa dibilang proses bisnisnya adalah uh,
pasar yang menjual barang setengah jadi. Baik itu misalnya bisa jadi ini adalah eh, seperti misalnya penjualan tepung kepada perusahaan-perusahaan roti atau misalnya produk-produk lainnya yang setengah jadi, misalnya itu adalah benang untuk ke perusahaan-perusahaan pakaian ataupun apalagi kayu-kayu yang sudah bagus untuk ke perusahaan-perusahaan mebel seperti itu dia gitu. Dan pasar penjual. Pasar penjual adalah pasar untuk membeli barang atau jasa untuk dijual kembali guna memperoleh laba gitu. Dan yang keempat adalah pasar pemerintah. Pasar pemerintah terdiri atas lembaga-lembaga pemerintah yang membeli barang dan jasa untuk mengambil untuk membeli barang dan jasa untuk menghasilkan pelayanan publik atau memindahkan barang atau jasa kepada pihak lain yang membutuhkannya gitu. Ini adalah biasanya adalah lembaga-lembaga pemerintahan yang melakukannya gitu. Dan yang terakhir adalah pasar internasional. Pasar internasional adalah mencakup pembeli-pembeli di negara-negara lain, termasuk konsumen, produsen, penjual, dan pemerintah gitu. Jadi mereka adalah mainannya itu adalah untuk tingkat-tingkat internasional. Mereka itu melakukan kegiatan ekspor dan impor itu. Dan biasanya adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Biasanya mereka adalah mengirim produk-produk itu dan melalui peti kemas seperti itu dia. Yang mainannya itu udah transaksinya udah melebihi batas satu negara gitu. Misalnya sebenarnya ini adalah baik itu mebel juga bisa atau juga yang sering juga adalah misalnya beras juga boleh atau juga daging yang dulu pas di Indonesia itu lagi krisis-krisisnya misalnya seperti bawang dan lain sebagainya itu banyak-banyak diimpor dari Thailand ataupun dari India seperti itu dia. Masing-masing jenis pasar mempunyai karakteristik khusus yang perlu diperhatikan oleh pemasar gitu. Perlakuan pemasarannya perlu dibedakan sesuai dengan karakternya. Pasar bisnis, pasar penjual, dan pasar pemerintah ini biasanya disebut dengan pasar organisasional karena berbentuk organisasi. Ada badannya seperti itu dia. Ada juga jenis pasar lain yang mencakup sekolah-sekolah, rumah sakit, panti perawatan, lembaga pemasyarakatan, dan industri lainnya yang menyediakan barang atau jasa orang-orang dalam perawatannya gitu. Dan pasar ini disebut dengan pasar institusional gitu, yang ada institusinya yang jelas gitu. Selanjutnya, ya diferensiasi produk. Diferensiasi diferensiasi produk ini adalah suatu strategi yang dimasukkan untuk menarik perhatian para pembeli pada aspek-aspek yang ada pada sebuah yang dianggap berbeda dari pesaing. Ini adalah menurut Zygmunt dan De Amico. Seperti yang gambar saya tunjukkan di samping ini adalah ketika perusahaan itu tidak bisa melakukan sesuatu yang beda daripada pesaingnya, diferensiasi gitu, yaitu produk yang berbeda ya, dibanding dengan pesaingnya, seperti yang saya tunjukkan ini, innovate or die, berinovasi atau akan mati gitu. Perusahaan itu mau tutup, bangkrut, atau tetap hidup, yaitu dengan melalui inovasi. Banyak contoh, seperti yang saya tunjukkan di bawah ini adalah Sosro. Sekedar informasi, Sosro itu adalah sudah 3 generasi. Kalau tidak salah, total 3 generasinya itu mereka sudah berdiri sebelum Indonesia merdeka. Itu dulu masih saya pernah ke perusahaan Sosro waktu itu yang ada di Medan. Ya di Medan ada salah satu cabang produk mereka. Jadi pada saat kuliah S1 kita pergi ke sana untuk macam study tour seperti itu. Jadi kita dijelaskan bahwa itu sejak awal berdirinya itu sampai sekarang itu banyak sekali perubahan-perubahan. Produk-produk seperti itu yang bisa eh, bertahan kalau melakukan diferensiasi gitu. Kalau misalnya produk mereka itu terus begitu begitu aja, mereka akan kalah gitu. Dulu mereka awalnya seperti ini, botol awalnya. Mereka itu belum dikemas dengan baik bahkan sekarang seperti sekarang ini. Sekarang mereka bisa buatkan dalam bentuk seperti ini, kotak. Mereka juga ada yang lebih kecil lagi, yang bisa ditenteng kemana-mana. Ini bisa untuk keluarga atau juga botol seperti ini. Bahkan banyak sekali produk-produk mereka gitu. Bahkan mereka juga punya eh, anak-anak ataupun jenis-jenis lainnya seperti itu dia. Mereka punya ST atau bahkan mereka juga punya
Mereka punya banyak produk green, saya lupa apalagi jenis daripada eh, anak-anak daripada sosro, di bawah naungan sosro gitu. Tapi mereka banyak sekali gitu di jenis-jenis produknya gitu. Ada lagi nggak yang mbak-mbak atau mas-mas yang bisa menunjukkan contoh gitu bahwa mereka perusahaan-perusahaan yang bisa melakukan inovasi gitu? Misalnya juga Indomie. Indomie bisa kalau saya dulu masih kecil aja itu udah makan Indomie gitu. Tapi mereka juga melakukan inovasi. Coba mbak-mbak dan mas-mas bayangkan. Dulu Indomie rasa itu aja. Tapi sekarang bagaimana? Indomie rasa kari, Indomie rasa kari, rasa soto Medan, Indomie goreng, Indomie cabai hijau, Indomie apa lagi banyak sekali gitu. Ada nggak mas atau mas ya mbak atau mas bisa ngasihkan contoh produk-produk yang lain gitu? Ada mbak atau mas yang bisa ngasihkan contoh lain gitu? Ya itu adalah contoh yang paling mudah bisa kita lihat gitu. Sosro, Indomie yang bisa mereka buatkan berbeda. Iya bisa juga ya. Produk Unilever ya. Mereka Unilever itu salah satu juga jenis perusahaan besar yang banyak di bawah. Iya Coca-Cola benar. Coca-Cola. Coca-Cola juga setelah itu dimunculkan juga Fanta dan juga Coca-Cola juga sangat banyak sekali jenisnya, rasanya juga. Bahkan saya pernah dapat informasi itu sebenarnya Coca-Cola itu yang pernah saya tidak bisa membedakan bahwa Coca-Cola menurut saya adalah rasanya satu aja. Tapi kalau saya pernah bilang itu sebenarnya Coca-Cola itu banyak sekali jenis rasanya gitu. Jadi mereka buatkan sekarang juga Coca-Cola ada rasa yang hitam itu saya lupa rasa apa itu. Ada juga yang dulu pernah saya minum itu rasa melon dan lain sebagainya. Banyak sekali. Ada lagi nggak contoh-contoh produk yang lain gitu, Mbak atau Mas? Hah, ya, jadi maksudnya Fanta, Coca-Cola, banyak sekali produk-produk yang lainnya yang sangat-sangat sangat-sangat mereka melakukan diferensiasi gitu. Apalagi ya yang di Indonesia bisa kita lihat banyak gitu. Mereka melakukan diferensiasi terhadap yang lain. Kalau misalnya mereka itu aja produk-produk yang pasti bakal lama gitu. Nestle bubur bayi kata Mbak Widowati. Saya nggak tahu bagaimana karena belum punya bayi soalnya Mbak. Jadi saya nggak tahu. Ah. Dia belum punya bayi. Jadi maksudnya seperti itu gitu. Perusahaan-perusahaan seperti itu yang bisa hidup gitu. Coba Mbak bayangkan sebagai contoh dulu Indomie gitu. Saya masih ingat sekali. Saya nggak tahu kapan adanya Indomie gitu. Tapi sejak ada lagi Indomie sekarang yang bisa kita makan anak di bawah naungannya Indofood itu misalnya walaupun bukan dan kau kata Mbak Suci lagi. Kalau misalnya nggak pun dalam bentuk Indomie bungkus gitu, tapi bisa kita tengok lagi inovasi mereka. Mereka buatkan dalam bentuk cup yang bisa kita seduh, taruh air panas saja yang bisa kita bawa kemana-mana itu. Seperti itu misalnya. Mereka itu bisa terus berinovasi gitu. Jadi itu laku terus gitu. Jadi produk apapun yang mereka luncurkan, produk apapun yang mereka turunkan ke publik, itu tetap laku. Karena mereka bisa melakukan hal yang berbeda gitu. Walaupun itu sama gitu. Mereka ganti kemasan dan lain sebagainya gitu. Itu adalah kelihayan mereka dalam dalam memainkan pasar gitu. Sama seperti juga banyak sekali contoh-contoh lainnya gitu. Mungkin nanti kita bisa searching di internet barisan cap kaki tiga kata Mbak Ratna ini gitu. Ada juga yang kaleng, seingat saya. Ada juga yang botol, online lagi, Ada yang khusus anak-anak apa di atas 26 tahun, ada yang khusus orang tua seperti itu dia. Jadi enggak kalau dulu awalnya untuk misal online misalnya, dulu di atas 50 tahun kalau nggak salah saya awal-awal diluncurkan gitu. Tapi ada lagi untuk anak muda. Jadi anak muda juga udah bisa minum online gitu. Jadi ini maksudnya maksudnya seperti seperti itu yang tetap membuat perusahaan itu makin berjaya gitu. Dengan seperti itu berarti misalnya online. Dulu hanya orang tua yang sudah rentan bisa minum. Sekarang anak muda yang di atas 26 tahun juga boleh gitu. Jadi maksudnya hal yang seperti ini membuat perusahaan mereka makin jaya gitu. Mereka tidak akan mati karena ketika misalnya muncul saingan yang baru hanya diminum oleh orang tua, mereka bakal semakin sedikit konsumennya gitu. Tapi ketika mereka ada lagi buatkan yang baru untuk 26 tahun atau mungkin bentar lagi untuk anak-anak lagi karena itu butuh untuk tulang misalnya sebagai contoh gitu. Jadi dia bakal lebih 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 bisa lagi untuk naik lagi seperti itu dia. Nah,
Seperti itu.